Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Al-Kisah, pada masa dahulu kala ada sebuah pohon besar yang dikeramatkan dan disembah oleh banyak orang. Di sisi yang lain ada orang yang terusik dengan hal tersebut. Sebut saja namanya si Fulan. Si Fulan kemudian mempunyai niat untuk menebang pohon yang dikeramatkan. Lantas Fulan pun dengan perasaan marah karena Allah dan hendak menebang pohon tersebut. Akan tetapi iblis yang mengetahui hal tersebut tidak tinggal diam dan tidak akan membiarkan si Fulan melakukannya. Untuk menghalangi supaya si Fulan tidak menebang pohon tersebut, iblis pun menemuinya, namun dengan menjelma dalam wujud manusia. Iblis yang menjelma menjadi manusia bertanya kepada si Fulan, "Apa yang ingin engkau lakukan?" Lantas si Fulan menjawab, "Saya ingin menebang pohon yang dikeramatkan dan disembah oleh orang-orang." Lalu iblis pun menimpali jawaban si Fulan, "Jadi engkau tidak ikut-ikutan memuja pohon ini? Lantas apa ruginya buat engkau jika ada orang yang menyembah dan memuja-muja pohon ini?" Dengan tegas orang itu menimpali perkataan iblis, "Sungguh saya akan tetap menebangnya." Kemudian iblis mengeluarkan bujuk rayunya kepada si Fulan. Dia berkata, "Begini saja, saya akan memberimu sesuatu yang lebih baik asalkan engkau tidak menebang pohon ini. Saya akan memberimu uang 2 dinar setiap hari. Engkau akan mendapati uang dinar itu di bawah bantalmu setiap pagi." Karena tertarik, si Fulan bertanya, "Siapa yang memberi dan menjamin hal itu?" Mendapat pertanyaan dari si Fulan, iblis pun lalu menjawab, "Saya yang bertanggung jawab." Mendapat jawaban yang begitu meyakinkan, maka si Fulan akhirnya kembali pulang dan membatalkan niatnya untuk menebang pohon yang dikeramatkan. Ketika waktu pagi, ternyata dia mendapati uang 2 dinar di dekat bantalnya. Maka si Fulan pun bahagia. Namun pada pagi hari berikutnya, si Fulan tidak lagi mendapati uang dinar di dekat bantalnya. Si Fulan pun marah dan segera bergegas pergi dengan menebang pohon yang dikeramatkan tersebut. Lantas iblis kembali menemuinya dengan menjelma dalam wujud manusia yang sama seperti pertama kali dia temui. "Apa yang akan engkau lakukan?" Si Fulan pun menjawab, "Saya ingin menebang pohon yang dikeramatkan dan disembah-sembah ini." Mendengar jawaban tersebut, iblis pun berkata, "Tidak bisa, engkau tidak bisa melakukan hal ini." Ternyata si Fulan tetap bersikeras ingin menebang pohon tersebut. Lalu iblis pun membanting si Fulan dan mencekiknya hingga hampir mati. Iblis lalu berkata kepadanya, "Tahukah engkau siapa saya? Saya adalah iblis. Pada kali pertama engkau datang untuk menebang pohon ini. Engkau melakukannya karena Allah, sehingga waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyakitimu. Lalu saya mengiming-imingimu uang 2 dinar dan engkau pun menerimanya dan mengurungkan niatmu menebang pohon ini. Ketika engkau tidak lagi mendapati uang 2 dinar tersebut, lantas engkau datang dan menebang pohon ini, tapi tidak lagi karena Allah, namun engkau karena uang 2 dinar, sehingga kali ini saya bisa mengalahkanmu." Saudara-saudaraku semua, niat baik bisa berubah menjadi buruk saat manusia mulai tergoda oleh bujuk rayu iblis dan menuruti hawa nafsunya, termasuk hawa nafsu untuk menebang pohon-pohon besar, kemudian dirubah menjadi pundi-pundi uang untuk menambah kekayaan. Padahal di balik lestarinya pohon-pohon besar yang ada di bumi,
ada makhluk lain yang bergantung dari kelestarian pohon tersebut, entah itu makhluk yang bisa dilihat mata maupun makhluk yang tidak bisa dilihat mata. Jika sebuah pohon dapat menimbulkan kekufuran berupa menyembah selain Allah, bukan berarti harus menebangnya, tetapi ada cara lain, yaitu dengan memberikan sebuah pengetahuan agama yang benar kepada orang-orang yang menyembah dan mengkeramatkannya. Namun jika pohon-pohon besar tersebut membahayakan banyak orang dan memang harus ditebang, maka harus ada penggantinya, bukan menebangnya begitu saja hanya untuk diambil keuntungannya semata, sebab hal tersebut bukanlah untuk menjaga agama, namun lebih menuruti hawa nafsu belaka, yaitu ingin menebang pohon supaya mendapatkan keuntungan yang terlihat mata, namun tidak memperhatikan dampak buruknya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua.